Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di hari Jumat ini aslinya jadwal Ustaz Arifin. Ya, beliau tukeran, ana minta tuker dulu ke beliau. Insyaallah di Jumat keempat besok, jadi Ustaz Arifin Jumat ketiga untuk bulan ini saja ana dulu. Karena di Jumat keempat ana tidak bisa misi kajian insyaallah karena ada udzur syar'i, ada walimah keluarga. Kemudian dan insyaallah di siang hari ini kita akan membahas sebuah sirah atau biografi sahabat yang mulia di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kita kok cek MPT. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan kepada para hadirin dianjurkan untuk menyimak kajian kita karena ada hadiah-hadiah menarik. Ini kalau ada hadiahnya anak mau juga sebenarnya. Ya kan? Baik. Dan Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah termasuk di antara sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai pembahasan kita Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ajma'in. Beliau memiliki nama Sa'ad. Jadi orang-orang Arab terdahulu namanya cuma satu, Sa'ad, yaitu Sa'ad. Ya. Sa'ad ibni Malik. Ayahnya bernama Malik ibni Uhaib Az-Zuhri Al-Qurashi. Ya, beliau berasal dari Bani Zuhrah dan Bani Zuhrah berasal dari keturunan Quraisy. Jadi beliau termasuk keturunan Quraisy. Ya. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat jalur ibu. Jadi Nabi punya ibu namanya siapa? Aminah. Aminah itu berasal dari Bani Zuhrah. Berasal dari Bani Zuhrah. Dan Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah merupakan saudaranya atau pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat jalur ibu. Ya, yaitu Aminah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantaranya juga seperti halnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah sepupunya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, ini banyak di antara kita yang nggak tahu tuh sahabat sepupuan ini begini. Nah, itu nggak tahu kita. Ya, jadi Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad ibn Abi Waqqas ini adalah sepupuan. Ya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas itu adalah paman dan keponakan. Akan tapi luar biasanya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan usianya lebih muda daripada Nabi. Gitu loh. Tetap hitungannya paman, tapi lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu merupakan sahabat yang dilahirkan di kota Mekkah. Ya. Jadi kota Mekkah saat itu menjadi kota metropolitan, di mana di sanalah lahir para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan beliau masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam, mengikuti dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk orang yang masuk Islam. Ada sebagian ulama mengatakan urutan ke-7, ada yang mengatakan urutan ke-8. Ya, ada yang mengatakan urutan ke-7, ada yang mengatakan urutan ke-8. Beliau masuk Islam di usia 17 tahun. Ya, 17 tahun. Dan Nabi SAW sudah berusia 40 tahun lebih. Nah, jadi ini menunjukkan Rasulullah itu keponakannya
dan Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah paman dari jalur ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ya bahwasannya Sa'ad ibn Abi Waqqas ini di antara keistimewaannya adalah sabiqunal awwalun. Apa sabiqunal awwalun? Ya, orang yang pertama kali masuk Islam. Intinya para ulama mengatakan beliau itu orang yang pertama kali masuk Islam tidak sampai pada urutan 9. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri mengatakan, ya sesungguhnya aku walaqad ata alayya yaumun, ya, dan pada suatu hari saya menjumpai diriku wa inni lisulusul Islam. La sulusul Islam, dan saya termasuk sepertiga dari orang Islam. Jadi saat itu jumlah orang Islam sepertiganya diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi intinya beliau ini nggak sampai pada angka 9. Nah, makanya ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian bahwasannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu masuk Islam melalui ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ini juga menunjukkan apa? Pentingnya pertemanan. Dengan siapa kita berteman, yaitulah diri kita. Ya, untuk urusan akhirat ataupun dunia, pertemanan itu penting. Dan melihat kepada siapa kita berteman, maka itulah diri kita. Jangankan urusan akhirat yang sudah tentu, ya, yang baik akan baik, yang buruk akan buruk. Urusan dunia saja, seorang pebisnis tidak boleh berteman baik dengan pengangguran, betul kan? Iya. Orang yang ingin sukses dalam bisnisnya otomatis harus berkumpul dengan para pebisnis, kan seperti itu. Ya, nggak mungkin seekor kijang bergurau dengan harimau. Nah, gitu loh. Ya, bagi harimau dia guyon, bagi kijang itu kematian. Kata harimau saya mau guyon, kata kijang, guyon mati saya. Artinya apa? Itulah pertemanan. Bagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam dengan cara yang mudah, Allah mudahkan. Kenapa? Karena berteman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang lain semisal Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa kok mudah masuk Islam? Karena bertemannya sama Abu Bakar. Maka diri kita pun ketika kita sudah hijrah, cari pertemanan yang bisa mengantarkan kita untuk istiqamah di atas hijrah. Jangan malah sudah hijrah, sudah berusaha mengenal agama, tapi berteman dengan orang-orang yang nggak kenal sama sekali sama agama. Nah, ini rusak akhirnya. Ya, Ustadz, karena berteman. Iya, tapi jangan dijadikan sebagai sahabat, jangan dijadikan sebagai teman. Kalau memang rusak, untuk apa? Tinggalkan saja. Karena sungguhnya itu yang akan menjadi kesulitan kita di hari kiamat. Kita ini kalau berteman, antum jangan kira ya pertemanan itu sebatas antum mati selesai, enggak. Di akhirat ditagih sama Allah. Ditagih, ditanya, siapa teman kita? Kalau baik, kalau teman kita ini baik, terus kita ini masih apa? Naudzubillah ya, masuk ke dalam neraka. Teman ini bisa ngasih syafaat tuh. Teman baik itu bisa ngasih syafaat. Bisa ibarat kalau bahasa kita apa sih? Apa bahasanya? Ngelobi ya. Begitulah. Ya Allah, saya dulu berteman sama dia. Dia baik, cuman agak ngawur-ngawur dikit gitu. Tolong diringankan azabnya. Diringankan azabnya setelah itu dikeluarkan. Itu manfaat teman yang baik. Bisa memberikan syafaat seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka bertemanlah dengan teman yang menguntungkan akhirat kita pertama. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak menguntungkan akhirat, tidak perlu. Karena bagaimanapun kita pasti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap pertemanan kita. Kemudian masuk Islam melalui ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan ini juga menunjukkan apa? Hendaknya setiap muslim semangat untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi dakwah itu tidak harus antum jadi pembawa acara atau pengisi materinya, enggak. Antum ajak orang-orang untuk pengajian, antum share kebaikan di status WA, itu merupakan ajakan kebaikan. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang mengikutinya.
Antum masang status WA itu enggak usah status yang enggak jelas-jelas itu. Apa? Ya, yang lucu-lucu. Ya. Galau apa enggak jelas, jangan. Tapi kebaikan, pahala. Ya, sehingga orang yang melihat itu ingat sama akhirat, mendapatkan manfaat. Antum boleh kok ngupload duniawi segala macam. Ya, boleh. Yang penting jangan sampai berurusan sama dosa, susah masalahnya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian kalau kita ini menunjukkan pada kebaikan, mintalah pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna ajrahu 'ala Allah, sungguh in ajriya illa 'ala Allah. Tidaklah pahalaku ini, ganjaranku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Sebenarnya banyak ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk satu-satunya orang yang memanah pada saat mengikuti perang di dalam Islam. Jadi yang pertama kali memanah itu, ya dulu banyak orang manah ya. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam Islam, yang pertama kali menggunakan anak panah dalam berperang ketika melawan musuh, yang pertama kali melepaskan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, pada suatu ketika bersama Nabi SAW dalam peperangan. Kemudian Nabi SAW berdiri di sampingnya dan memegang pundaknya. Kan lebih mudah ya, lebih mudah. Maka Nabi SAW mengatakan, Sa'ad, irmiya Sa'ad, panahlah wahai Sa'ad. Aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayah dan ibuku sebagai jaminan. Sungguhnya engkau tidak akan pernah meleset dalam panahanmu. Beneran, tidak pernah meleset. Satu pun tidak pernah meleset. Pertama memang keahliannya, yang kedua memang doanya Nabi SAW. Memang saat ini dikenal sebagai, dahulu di kalangan orang-orang Makkah saat ini dikenal sebagai seorang penunggang kuda dan ya pemegang atau pemain panah yang ulung. Pemanah yang ulung. Nah ini kalau Hamzah ini komplit. Kalau Hamzah bin Abdul Muthalib ini komplit ya. Ya semua dia bisa. Khalid bin Walid semua dia bisa. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu panahannya itu lebih bagus. Ya, lebih tepat pada sasaran dan ia tidak pernah meleset. Karena dalam suatu peperangan disebutkan dalam sejarah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah terjepit karena sebab dikepung oleh musuh. Nah, sisa busur panahnya ini kalau dihitung-hitung itu nggak cukup sama jumlah musuhnya. Sisa anak panahnya ini itu nggak cukup. Sama musuhnya 10, si anak panah cuma 5. Itu geli. Kalau bahasa kita, ya dia dipotong, dipatahin jadi 2, baru kemudian otomatis ada anak panah yang tanpa yang nggak tajam, ada yang tajam kan begitu. Ada bulunya tapi nggak tajam ujungnya, ada yang tajam tanpa bulu belakangnya. Tapi itu luar biasanya kena, bisa melumpuhkan musuh yang melilitnya dengan apa? Dengan panah. Panah yang minim tidak menghalangi beliau untuk tetap berjihad. Ya, oleh karena pada saat kejadian itu, para sahabat mengatakan, tidaklah ada di tubuh Sa'ad bin Abi Waqqas luka-luka kecuali luka tersebut tidak bisa dihitung. Bayangin lagi bonyok-bonyoknya ya kan, tapi masya Allahnya saya bisa memainkan anak panah dan tepat pada sasarannya. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu itu, beliau nggak kehabisan akal dalam memainkan anak panahnya. Sekalipun musuh yang dihadapi ini sudah pakai baju besi, dia pasti dapat celah untuk melepaskan anak panahnya. Jadi meskipun musuhnya pakai baju besi, dia habis pikir, nggak pakai baju besi, enggak. Pasti dicari celahnya mati. Ya, dan ini merupakan keahlian yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan beliau sangat menonjol sekali ya pada saat peperangan Badar dan perang Uhud. Perang Badar dan perang Uhud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau pada saat awal masuk Islam, ini konflik pertamanya dengan ibunya. Jadi saat Ibn Abi Waqqas ini kasihan pada saat masuk Islam itu. Si muda, umur belasan tahun, 17 tahun kalau bahasa kita masih anak-anak apa?
Masih anak-anak ABG. Tapi Masya Allah luar biasa. Beda dulu, beda sekarang memang. Anak belasan tahun sekarang udah joget-joget, main TikTok, segala macam. Ngabisin waktu pakai game, gitu disuruh bela negara, nggak bakal bisa. Megang tembak aja nggak bisa. Main panah aja luput-luput. Iya kan? Iya, fisik aja nggak kuat. Gitu loh. Nah, saat Ibnu Abi Waqqas pada saat usia 17 tahun masuk Islam, tantangan pertama itu ibunya. Sama ibunya itu dikurung. Dikurung, dipenjara, dipasung kakinya, kemudian nggak dikasih makan. Nggak dikasih makan. Nggak dikasih makan, ya sudah, dia dikurung seperti itu. Kemudian, akhirnya dia bisa lepas dan kabur dari rumah. Kabur dari rumah, karena mau nggak mau, bagaimana dia bisa melaksanakan syariat Allah pada saat dia terbelenggu, dia terkurung, akhirnya nggak bisa, dia pergi. Maka saat itu ibunya langsung melakukan aksi protes kepada keputusan saat bin Abi Waqqas ini dengan cara mogok makan selama 1 pekan. Jadi mogok makan. Berlangsunglah aksi mogok makan ini selama 1 pekan. Nah, memang perempuan dari zaman dulu begitu-begitu memang sifatnya. Ngambekan segala macam. Nggak masih udah mak-mak anaknya masuk Islam ya kan. Akhirnya dijumpailah oleh paman-pamannya saat ibunya kelaparan. Ditanya kenapa? Mogok makan. Ya kan sopo kan gitu. Pada saat itu langsung dikirimkan surat kepada Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Yang saat Ibn Abi Waqqas ini sudah hijrah ke Madinah. Dikirimkan surat tentang kondisi ibunya. Dan saat Ibn Abi Waqqas membalas suratnya, dia mengatakan, wahai ibu, seandainya engkau memiliki 9 nyawa dan nyawa tersebut keluar satu persatu dari tubuhmu, itu tidak membuat diriku untuk keluar dari agama Islam. Lihat anak muda yang teguh itu seperti itu. Nggak akan ada ucapan seperti itu dari saat Ibn Abi Waqqas kalau anak mudanya bahasa kita kemenyek. Betul kan? Iya. Kalau masih kemenyek, masih gini, masih gitu, suruh sholat aja susah. Ya, iya. Nggak ada jiwa-jiwa tangguhnya, itu nggak ada. Nah, kalau saat Ibn Abi Waqqas dia mengatakan demikian kepada ibunya, sekalipun itu ibunya, apakah dia durhaka? Tidak, karena ibunya mengajak kepada kekufuran. Maka ini juga sebagai sunatullah, bahwasanya setiap orang melakukan kebaikan, musuh utama dan paling pertama adalah keluarga dan kerabat. Sabar. Antum jangankan antum, Nabi SAW saja musuh utamanya siapa? Pamannya. Betul kan? Iya, pamannya. Oleh karena bersabar di atas kebaikan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Dan antum tahu pada saat dia sudah saat Ibn Abi Waqqas sudah berbalas surat dengan ibunya, maka seketika ibunya melihat bagaimana keteguhan saat Ibn Abi Waqqas. Lihat anaknya kalau teguh, ibunya juga teguh akhirnya. Maka setelah itu ibunya sudah nyerah, akhirnya makan juga. Ini trik juga ini. Kalau buat perempuan, ya ngadepin perempuan. Kalau lagi ngambek gimana Ustaz cara ngadepinnya? Diemin udah. Nggak usah dilayani, maksudnya nggak usah diladenin ngambeknya. Ya sudah seperti biasa ajaan ngomong. Kalau sih mogok ngomong nggak mau, sih diem aja. Ya sudah biarin. Ngomong aja sama tembok. Gimana tembok kabarnya? Baik-baik aja kau gitu. Tanya aja. Ya kan ngobrol sama apa terserah. Benda-benda di situ. Sudah. Ya, nantilah selesai sendiri. Iya, namanya perempuan sulit untuk dipahami. Ya. Maka ketika saat melakukan demikian kepada ibunya, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami telah memerintahkan kalian untuk berbuat kebaikan kepada ibu-ibu kalian atau kepada orang tua kalian. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Ya, maka apabila kedua orang tuamu itu mengajak kepada kekufuran, ya mengajak untuk kesyirikan, menyekutukan aku yang tidak ada dasar dari agamaku, maka janganlah kalian mentaati keduanya.
Jadi kalau orang tua memerintahkan, nah, ayo nyembah kepada selain Allah, ayo gini, ayo gitu, ternyata unsur adalah kesyirikan, maka kemaksiatan, kebid'ahan, maka tidak boleh untuk ditaati. Kalau susah nanti dikira anak durhaka, ya itu kan ngira-ngira aja Mas ya. Iya kan? Iya. Kalau bisa dinasihati dengan cara yang baik. Ya. Kemudian di antara keistimewaan lagi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu merupakan orang yang pandai dalam berbicara. Ini Sa'ad ini pandai dalam berbicara, jemaah. Jadi dia orang yang apa? Yang bukan orang yang bingung kalau ngadepin orang lain itu. Sebesar apapun orang di hadapannya, pasti dia akan bisa berbicara lancar, apa yang dimaksud, isi bicaranya apa, pasti dia tahu. Dan ini menunjukkan keluasan ilmu dan kecakapannya dalam berbicara. Kadang kan kita kalau ngadepin orang ya bingung. Kumpul sama ustadz gitu. Antum berdua kumpul sama ustadz gitu. Antum mau ngomong apa? Ustadz gimana kabarnya? Udah dapat 15 menit. Baik Ustadz ya? Saya lagi kesini pakai apa kan gitu. Paling itu seret materi habis yang mau diobrolin. Nah ini enggak, dia pintar. Pada suatu ketika, pada saat perang Qadisiyah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini ngobrol sama siapa? Ngobrol sama Rustum. Tahu Rustum? Rustum itu penguasanya daerah mana? Persia apa Romawi? Nah, Romawi. Ya, Rustum ini ya pada saat perang melawan Romawi. Dia ngobrol, bayangin ngobrol sama Rustum itu. Diajaknya dialog. Jadi sebelum perang baku hantam, pertumpahan darah, diajaknya dialog. Dan itu merupakan bagian dari trik cara berperang dari zaman dulu. Dia dialog. Dan ini menunjukkan keberanian seorang panglima diuji apabila ia mau bertemu dan berdialog dengan panglima musuh. Jadi kayak Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu itu pintar juga ngomongnya, apalagi kalau suruh ngasih ancaman ke musuh-musuhnya. Jadi pernah suatu ketika orang-orang Romawi ini kalau Rustum itu Persia ya. Orang-orang Romawi datang kepada Khalid bin Walid. Panglimanya datang di hadapan Khalid pada saat dua pasukan sudah bertemu. Nah, panglima Romawi ini mengatakan apa? Wahai Khalid, apa tujuanmu datang ke sini? Apakah kalian kurang makanan? Tak kirim. Apa kalian kurang pakaian? Tak kirim. Kebutuhan kalian saya kirim. Wes nggak usah repot-repot kalian perang. Pasti kalah kalian insya Allah kalau perang. Pasukanmu sedikit, pasukan kami banyak. Apa kata Khalid? Khalid mengatakan, kami ini adalah kaum yang suka minum darah. Kami adalah kaum yang suka minum darah. Kita ini sudah ngicipin darahnya kaum manapun. Tapi kami dengar darahnya kaum Romawi ini manis. Nggak merinding tak bulu kuduknya. Kami ini kalau dengar cerita-ceritanya nih ya, orang Romawi ini darahnya manis. Artinya nggak bisa dilobi lagi sudah. Ya sudah perang. Kalah orang Romawi saat itu. Ya, sama seperti saat ini Abi Waqqas didakwahi dulu. Pada saat dia sudah berhadapan dengan panglima itu, maka saat Ibnu Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali menurunkan pedangnya, diturunkan topinya, penutup kepalanya, turunkan pedangnya. Artinya benar-benar saat ini ingin menunjukkan, ayo kita dialog gitu. Kalau sama dengan dialog ini selesai, ngapain perang kan gitu. Maka diletakkanlah topinya, diletakkan pedangnya. Setelah itu baru diikuti oleh si Rustum ini. Ya sudah. Kemudian ketika sudah meletakkan, maka saat mengatakan inni lam atikum wa inna maji'tukum hina da'atumuni. Saat mengatakan saya ini enggak ada niatan datengin kalian, menaklukkan kalian, enggak. Ana ini enggak ada niatan. Hanya saja saya berniat mendatangi kalian, tujuannya adalah da'autumuni, agar supaya kalian ini saya bisa mendakwahi kalian. Jadi bukan untuk perang awalnya ini. Saya ini pengen berdakwah kepada kalian. Ya. Apabila kalian mau ikuti, kalau tidak mau ya tinggalkan kami. Kata Sa'ad, dan dia berbicara
di wilayah Persia. Apa enggak maksudnya? Lihat bayangin di kampung orang dia berani ngomong gitu coba. Ya. Kemudian Rustum berkata, izinkan saja pasukan saya ini tetap berada di sini. Ya. Dan nanti pasti akan berjumpa dengan pasukanmu. Kemudian Rustum ini bertanya lagi, kalian datang ke sini ini untuk apa? Ngapain? Tujuan untuk apa kalian ini perang menaklukkan kami, berniat menaklukkan kami? Maka saat mengatakan, sesungguhnya Allah yang memerintahkan kami untuk ke sini. Ya, dan Allah ingin mengeluarkan di antara hamba-hambanya dari kaum kalian ini, hamba-hambanya yang mau masuk ke dalam Islam dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus kepada kami ini agama. Mengutus agama ini dengan nabi. Oleh karenanya kami ingin mendakwahi kalian agama kami dan keyakinan nabi kami. Jika kalian mau ikut, alhamdulillah, tapi apabila kalian ingin tetap menunggu, artinya tidak mau ikut, mengulur waktu, maka tidak ada balasan terbaik kecuali dengan berperang. Coba bayangin, dialognya itu sudah antara hitam dan putih, bukan abu-abu. Ya sekarang ya apa enak enggak gitu. Ini agama Islam, kafir, sudah. Ya. Kemudian Rustum lagi mengatakan, saya mendengar bagaimana sepak terjang pasukanmu selama ini, katanya, yang telah menaklukkan berbagai macam negeri. Kemudian apa yang membuat kalian masih menunggu untuk menaklukkan kami? Jadi kenapa kalian kok nggak langsung nyerbu aja gitu loh? Heran memang Rustum, kok bisa ya orang Muslim ini nunggu, bahkan antum tahu ya, pada saat bin Abi Waqqas itu perang Qadisiyah di Madain, perang Madain, Qadisiyah, penaklukan Persia, itu saat bin Abi Waqqas ini sekujur tubuhnya penuh sama bisul, sakit bisul dia. Sampai akhir cerita dari perang Qadisiyah itu, dia nggak bisa ngelanjutin lagi perang, dikirim ke tenda. Dia memberikan instruksi dari dalam tenda. Saat Ibn Abi Waqqas ini, ya, kalau sebelum menaklukkan suatu negeri itu diutus 3 utusan, 4 orang itu diutus. Untuk apa? Untuk ngasih peringatan. Diutuslah 4 orang. Di antara sahabat yang diutus ini, mereka itu nggak ada yang pakaian bagus, nggak ada. Karena mereka berprinsip orang kufar tidak perlu untuk dimuliakan. Udah. Ya sudah, pakai topi perangnya yang jelek-jelek, kemudian tidak bawa perisai, bawa tombak, nyampe ke istananya Persia, Kisra Persia, langsung itu dia lubangi semua karpet yang dilewati. Disobek bantal-bantal itu. Bantal-bantal berbenang emas itu disobek satu-satu pakai tombaknya, pakai pedangnya. Udah pusing udah. Ya kan? Penjaganya saat itu mengatakan, apa mau kalian? Saya ingin bertemu Kisra. Bayangin, utusan-utusan yang kecil-kecil, bukan orang penting kalau pada saat struktur peperangan, diutus. Itu yang diutus. Ya, baru kemudian penjaga ini mengatakan, Kisra ini nggak bisa ditemui sembarang orang. Katanya, pokoknya saya mau ketemu Kisra, kalau enggak tak serbu nih negerimu. Ketemu apa enggak sekarang? Akhirnya kata Kisra, udah biarkan orang ini masuk. Pada saat masuk, Kisra ini menempati suatu tempat yang semuanya berasal dari emas. Sampai tahu antum ya, di dalam sejarah itu disebutkan Kisra itu mahkotanya itu nggak bisa dipakai di kepalanya. Jadi mahkota itu digantung pakai rantai, saking besar, saking beratnya. Kisra itu cuma duduk di bawahnya mahkota, udah gitu kok. Nggak sampai nempel nongkrong di kepalanya. Mungkin tak patah lehernya kan, saking beratnya itu emasnya. Nah ditemui. Dan luar biasanya nggak ada dari sahabat itu yang kagum sama istananya. Jadi maksudnya dia duduk di atas singgasana ingin membesarkan dirinya dan membuat pasukan musuh ini yang utusannya ini kagum gitu. Enggak. Disobekin lagi bantalnya. Karpet-karpet itu ya dibolong-bolongin. Udah begitu.
Pada saat semua pasukan itu yang ada kalau bahasa kita pas pampres lah ya. Penjaganya ini ingin menggeruduk mau digeruduk ini 3 utusan. Ini konyol datang gini. Antum tahu datang bukan pakai kuda, pakai keledai, bayangin. Ibarat kalau bahasa kita mau ketemu orang penting pakai ontel. Gitu bahasa kita. Tapi luar biasa mentalnya ya sahabat itu. Sudah, kata Kisra, tahan. Apa mau kalian? Dia mengatakan, apa omongannya dia? Lihat. Kami kesini ingin menyampaikan agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalian pasti sudah mendengar. Pak Kisra mengatakan, emang kenapa kok harus kita mengikuti agama Islam? Karena itu agama keselamatan. Kamu mau ikut silakan. Kalau nggak mau bayar jizyah, nggak mau lagi perang yuk. Udah. Pilihanmu, ini utusannya. Pilihan Anda ini cuman salah satu di antara 3. Masuk Islam, bayar pajak, atau perang. Pilih. Tak kasih waktu 3 hari. Bayangin. Kisra itu sudah datengin tamu. Kemudian setelah itu dikasih waktu jawabnya 3 hari. Kalau 3 hari nggak ada, berarti kamu ngajak perang. Udah. Sudah. Setelah itu betulan perang. Maka panglimanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat menjadi panglima oleh Khalid bin Walid oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menggantikan Khalid bin Walid pada saat Khalid bin Walid menjabat sebagai seorang panglima di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi karena Khalid bin Walid ini sama kaum muslimin dikatakan pokoknya kalau Khalid ini ikut perang nggak bakal kalah kita. Akhirnya Umar ini jengkel, kok bisa ada orang mengkultuskan Khalid? Nah ini nggak boleh ya, mengkultuskan sosok tertentu itu nggak boleh. Sama kayak antum tukang ruqyah, banyak nggak? Oh kalau ruqyah, jangan antum yang ruqyah. Oh no, si fulan ruqyah, pokoknya dia mantep kalau suruh ruqyah. Ini mengkultuskan. Dan ini syirik dalam ruqyah. Banyak nggak? Antum belum ruqyah sendiri bisa. Kan anak ada hafal Quran, ngaji ya berarti. Udah selesai. Ya, nggak ada ceritanya begini tidak boleh mengkultuskan. Tidak boleh mengkultuskan. Karena Umar melihat bagaimana kaum muslim mengkultuskan Khalid, pada saat dia jadi khalifah, Umar itu langsung mecat Khalid. Ini kebijakan pertama Umar, mecat Khalid, ngangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima. Lihat, kalau semua zaman sekarang dibilang apa? Oh, ini karpet dewe khalifah gitu. Pada saat perang Qadisiyah itu, perang yang pertama kali di zaman Umar langsung berdiri berpidato ceramah di hadapan semua pasukan. Kata Umar, sungguhnya bekal kalian berperang itu hanya satu. Iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sudah enggak tauhid, Allah pasti akan kalahkan kalian. Kalau kalian bertauhid, Allah pasti menangkan kalian. Betulan itu. Lihat Umar bin Khattab bagaimana mendidik rakyatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas ditunjuk sebagai panglima perang tertinggi dan beliau mengikuti sekitar 30 peperangan dalam hidupnya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang kaya, Ya. Yang memiliki harta yang banyak. Pada saat akan wafat, dan ini saat bin Abi Waqqas wafatnya itu sakit. Bukan di medan perang, bukan, sakit. Padahal panglima ya kan. Nah, karena sebab sakit dia wafat. Dan dia mengatakan ingin membagi hartanya. Dulu pada saat dia masih hidup sehat itu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah nanti kalau saya mau mati, saya ingin menginfakkan semua harta saya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tidak boleh. Kalau kamu ingin bersedekah dengan harta yang ingin kau tinggalkan, maka maksimal 1/3. Karena engkau meninggalkan keluargamu, anak dan istrimu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada dalam keadaan mereka meminta-minta. Jadi 1/3. Dan ini jadi dalil pertama dalam Islam, kalau mau infak tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta kita. Ya, Ustaz Abu Bakar, Ustaz semua, ya asetnya tidak sampai 1/3, lebih dari 1/3 yang diinfakkan. Abdurrahman bin Auf, betul kan? Ya kelihatannya kayak semua satu rumah, rumahnya 10, 1/10 dari hartanya, betul kan? Sahabat tuh pinter gitu loh.
Ya, iya. Makanya konyol kalau ada orang infak jor-joran, nafkah enggak jor-joran. Ah ini. Ya, infak, sodako, ayo sudah punya mobil Pak, punya. Mau diinfakkan mobilnya sekarang, bodoh itu. Yang nyuruh bodoh, jahil yang disuruh pun mau aja. Antum zaman Rasul kayak ini ditahdir habis-habisan antum. Diomelin antum. Ya, siapa yang menetapkan sodako itu harus semua? Tidak ada. Tidak usah pakai akal-akalan, satu nanti ganti 700. Kalau 1.000 nanti bakal dikasih 700.000. Kata siapa? Emang siapa yang menyebutkan nominal uang? Itu bukan uang. 700 kali lipat pahalanya. Lah, itu memang yang nentuin pahala. Ya, jadi nggak boleh maksa orang sodako. Sodako itu ya seikhlasnya. Nah, kalau antum nemu ustaz kayak begitu, berarti Ustaz, anak butuh duit, sodako antum semua. Harta antum sodakoin ke sini. Gitu. Mobil antum, rumah antum. Ayo sodako, buat pondok. Gitu. Berani apa enggak? Enggak berani. Ya kan? Iya. Ya, jadi kalau mau sodako, enggak boleh lebih dari 1/3. 2/3-nya warisan itu. Enggak boleh. Ya. Kemudian wafatnya saat Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya ini wafatnya. Beliau wafat dalam keadaan sakit. Ya, beliau wafat dalam keadaan sakit. Kemudian dan beliau juga termasuk sahabat yang kuburannya itu tidak diketahui. Tidak diketahui. Awalnya itu nggak tahu. Karena saat bin Abi Waqqas ini orang yang seorang panglima yang kemana-mana. Karena saat bin Abi Waqqas ini ikut pasukannya, mengutus pasukannya sampai ke Tiongkok. Zamannya saat bin Abi Waqqas ini diutus pasukannya sampai ke Tiongkok, ke India, Tiongkok, Pakistan, Bangladesh, segala macam itu di zaman Umar. Bahkan ada utusan dari siapa? Mau hujan nggak? Oh gitu. Kalau hujan nggak apa-apa, antum diam situ, rahmat. Baik. Bahkan dalam sebuah kisah disebutkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengutus pasukannya sampai ke mana? Ke Korea. Itu ada. Ya, ke Cina, ke Tiongkok. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sudah menyebar dari dulu. Gitu. Ya, kalau ke Indonesia wallahu a'lam belum ada bukti otentik, ya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ke Tiongkok itu diperkirakan pada tahun 659. Pada tahun 659 Masehi. Seperti itu. Ya, ke daerah Tiongkok. Maka di Tiongkok itu ada daerah Islam tertua dan itu sudah ada sejak zamannya Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai seorang panglima. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya Islam itu agama yang bisa diterima dimanapun. Tinggal termasuk kita mau menerima Islam apa enggak. Ini banyak orang yang non Muslim ingin menerima Islam, yang sudah jadi Muslim ingin menghancurkan Islam, mengawur namanya. Ya, makin tidak boleh dalam Islam. Maka karena jasa-jasa beliau itulah, ya, beliau dinobatkan sebagai seorang panglima yang paling berpengaruh dalam sejarah selain Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, di antaranya adalah Sa'ad bin Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena di kalau bahasanya ya semua fadilah ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Umar bin Khattab dengan kepemimpinan panglima sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas, ini Islam saat itu menguasai 1/3 dari dunia. Jadi 1/3 dunia itu dikuasai oleh Islam. Ya, terutama di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Romawi yang runtuh, Persia yang runtuh, negara-negara adidaya itu runtuh semua. Bahkan Persia itu di zamannya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai Kisranya yang sombong tadi itu dilucuti pakaiannya. Sudah sampai mahkotanya pakaian semua dilucut. Ya, ini menunjukkan bahwasannya Islam saat itu kuat karena sebab apa? Karena sebab kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang ingin kuat Islamnya, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu saya bisa kita sampaikan dari biografi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Ini ada pembagian hadiah, gimana ini? Bagi hadiahnya, waktu udah mepet. Cukupnya aja ya. Ikhwan. Oh, ada macam-macamnya. Ini bukunya kayaknya nanti aja.
Oke. Ini mana yang akhwat? Akhwat yang ada ikhwannya. Hah? Oh, yang kosongan ya. Oke, siap-siap. Yang ikhwan 2, yang akhwat 2. Ini apa pertanyaan? Allah musta'an. Bismillah Ustaz, Anda mau tanya. Apakah penghafal Al-Quran dapat memberi syafaat di akhirat? Al-Qurannya. Al-Qurannya, iya. Ya, kemudian karena sebab Al-Quran yang ia hafal, maka Al-Quran itu bisa memberikan syafaat padanya. Jika iya, berapa orang? Berapa orang? Ya sebanyak Al-Quran yang ia baca, maka begitulah nanti tinggi derajat surganya dan syafaatnya. Dan apakah harus keluarga? Endaklah, jomblo kasihan. Ya, hafal Quran jomblo kan banyak di pondok-pondok itu. Ya. Apakah harus keluarga? Maksudnya harus anggota keluarga kita? Ya enggak. Enggak harus. Ya. Intinya kalau kita ini ingin, intinya bukan karena keluarga ya, intinya antum sama Al-Quran gitu loh. Enggak ada hubungannya sama keluarga. Oh, karena anak orang tuanya anak saya yang menghafal Quran, jadi insya Allah saya dapat. Kata siapa? Kalau antum maksiat, anak yang masuk surga, orang tua masuk neraka. Naudzubillah. Yang kedua, amal manusia itu kan akan ditanggung diri masing-masing, betul? Wala taziru waziratun wizra ukhra ayatnya. Dan jiwa seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Dan apakah sesama keluarga dapat memberikan syafaat yang lain? Ya, apabila diantaranya ada yang salih. Ya, jika sahabat kan bisa. Nah, kalau sahabat sendiri bisa, keluarga insya Allah bisa. Apabila memang keluarga tersebut mau menerima kebaikan orang itu semama. Dalam keluarga itu hendaknya ada penggerak kebaikan. Jadi jangan sampai ada satu keluarga yang nggak ada penggerak kebaikan. Itu harus ada. Maka satu penggerak kebaikan ini, apabila keluarga yang lain anggota keluarga ini mau mengikutinya, maka insya Allah bisa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan syafaat Allah Alam bisa. Jika 3 ini soal ulangan ini. Jika orang tua masuk surga dan anak tidak, apakah bisa ibu memberikan syafaat? Ya tergantung, anaknya kufur gimana ya tidak bisa. Ya, seperti sekalipun anaknya Nabi tidak bisa memberikan syafaat orang tuanya, ya, atau seperti hal Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada ayahnya. Ya. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada pamannya bukan berarti dikeluarkan dari neraka, akan tapi hanya diringankan, dipakein sendal, udah gitu doang. Ya, atau hanya anak yang masuk surga yang bisa memberikan syafaat pada ibunya atau pada ortu, oke, sama aja. Tergantung bagaimana tingkat dosanya. Kalau dosa kufuran tetap terhalang dari syafaat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harrama 'alaihi al-jannah." Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka haram baginya untuk masuk surga. Allah a'lam bishawab. Oke, bagi-bagi hadiah. Oke, pertanyaan untuk Ikhwan. Siap-siap untuk Ikhwan. Antum masih ingat enggak ini? Hah? Benar kan? Oke, sekarang gini. Siapa yang mau ditanya? Angkat tangan. Antum senang nunggu-nunggu pertanyaan mudah. Angkat tangan. Cepetan, dah bagi-bagi hadiah mau pulang ini. Siapa? Reza dulu. Oke, Reza. Ini nggak apa-apa, anak. Oke, Reza. Reza. Sa'ad bin Abi Waqqas dari suku apa? Lupa. Lain pertanyaannya. Lain. Nanti jangan harap sama. Beda. Oke, siapa lagi yang mau ditanya? Ikhwan. Oke, betul. Sudah? Siap. Sekarang, siapa nama bapaknya Sa'ad? Salah. Beda. Satu orang satu pertanyaan berbeda. Dan kalau gagal. Malik. Sa'ad bin Malik. Waqqas itu ya nama kakeknya. Kakek kesekiannya. Nah, oke, sudah. Siapa lagi mau ditanya? Ayo, KW. Oke. Pakai dulu, Ustaz. Oh, pakai dulu. Ayo cepat. Siapa mau tanya?
Jangan suudon sih antum, pasti berat pertanyaan. Antum suudon dulu, Bang. Dia tak beratin. Coba antum suudon. Baju merah, Ustaz. Oke. Hafid. Ya, siap Mas? Siap nggak? Oke, nggak siap gitu ya. Oke, sekarang. Di usia berapakah saat bin Abi Waqqas masuk Islam? Lah, dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Mungkin nanti gini. Tak kasih tahu nanti hadiah bagi 2 gitu. Ya, siapa lagi? Siapa lagi yang mau tanya? Oke, sampean. Antum mau tanya yang susah apa yang berat? Sama aja. Yang susah apa yang berat sama aja. Oke, sekarang pertanyaannya. Sebutkan peperangan besar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas melawan Persia. Disebut perang apa? Perang Qadisiyah. Di daerah mana? Persia. Iya, nama daerahnya apa? Oke, enggak apa-apa. Jazakumullah khair. Daerah Madain. Bukan Madaing. Daeng Surabaya. Akhwat dulu. Oke, akhwat dulu. Siapa ibu? Wah, hadiahnya berat ini. Isinya apa ini? Enggak apa-apa, hadiah tuh yang lucu-lucu, isi garam gitu, isi rinso. Enggak apa-apa, kan manfaat. Kan namanya hadiah menarik. Menarik perhatian, menarik kesalnya hati bisa. Bu, siap Bu? Ada yang mau ditanya itu? Ini Ada mic, Ustaz. iya ngacung dulu Bu ya. Nah, ayo siapa yang mau ditanya? Sudah siap, pegang mic-nya ya. Nah, yang nggak megang mic nggak usah jawab. Tahu tahan. Ya, kalau tahu tahan. Oke, sekarang. Masih dalam materi Sa'ad bin Abi Waqqas. Nggak tahu diingat apa enggak. Ya. Siapa nama sepupunya Sa'ad bin Abi Waqqas? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Baik, mau kasih yang mana? Yang kecil apa yang besar? Yang besar. Oh, yang besar. Aduh. Baik, siapa lagi nih? Ikhwan dulu ya. Ikhwan, akhwat. Oke. Ikhwan, siapa lagi yang mau ditanya? Ini nggak ada yang mau ditanya, bawa pulang nih betul. Siapa? Tamu, monggo Pak. Siapa yang ingin ditanya? Ferdi, Ustaz. Oke, Bang Ferdi. Sudah datangnya terlambat. Materinya bingung. Tantangan itu. Oh iya, tantangan. Siapa tahu kan antum dapat ilham kan sama materinya. Oke, jangan buka Google. Ya, jangan buka Google. Apa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Bukan. Salah. Ya. Ada doanya, bahasa Indonesia aja, nyebutin bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab antum enggak hafal nanti. Oke, sekarang ada lagi ikhwan yang mau ditanya. Silakan. Hamizan. Benar, Hamizan. Siapa Hamizan? Hamizan. Ustaz mau tanya. Nih hadiahnya besar. Wow, besar sekali. Nah, Hamizan. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat yang masuk Islam urutan keberapa? Urutan keberapa? Beneran ke-7. Bukan ke-10. Ke-5 kali. Keberapa Hamizan? Ke-7 atau 8. Benar kan? Benar. Berarti konsentrasinya enggak pecah gitu. Berarti masih fokus gitu. Kalau konsentrasi masuk yo 5 gitu. Berarti dia masih mau mengingat materinya. Oh, 7 8. Ustaz enggak nyebutin 5 10 kok. Nah, sudah. Oke, yang akhwat, yang terakhir. Siap. Pegang mic-nya ini. Siap ya? Siap. Oke, sekarang. Sekarang apa isi surat Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya?
Apa? Kalaupun ibunya punya 9 nyawa, seandainya punya 9 nyawa, kalaupun menghilang satu persatu, saat tidak akan melepaskan agamanya. Masya Allah. Ya, ya, saya Tuker ya. Oh 2. Oke. Jangan senang sama hadiah besar lu ya, karena hadiah besar ini lucu-lucu ini. Anda kadang menyediakan hadiah tuh yang besar-besar tak isi satu kardus mie, Anda isi kerupuk. Kerupuk banyak gitu kan, penuh, seneng yang dapat. Yang kardus kecil itu nggak dilirik, malah minta, oh jangan yang kecil Ustaz, hadiah yang besar. Yang kecil duit 200.000. Nah, ini kerupuk 10.000. Ya kan? Wallah alam Ustaz, itu bisa kita sampaikan, moga-moga hadiah bermanfaat buat antum semua. Ya, hadiah tersebut. Yang belum dapat hadiah yang semangat, insya Allah semoga di kajian berikutnya ya bisa dapat hadiah. Loh Ustaz, berarti kan tidak ikhlas. Enggak, itu hanya penyemangat saja. Ya, door prize begitu. Wallah alam Ustaz, subhanakallahumma rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.